Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Priyanti dengan NIM 203211149. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep Islam rahmatan lil alamin berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interaksi menarik keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Lalu menunjukkan pemikiran, produk, atau unjuk kerja yang merupakan perwujudan dari hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni, serta menunjukkan hasil dari integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni berupa pemikiran. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep Islam rahmatan alamin terlebih dahulu berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, sebelumnya apa sih Islam lil alamin ini? Jadi Islam lil dalam bahasa adalah damai, keamanan, dan juga kenyamanan. Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yaitu rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Nah, rahmat contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tidak membeda-bedakan umatnya dalam memberikan rezeki, walaupun umatnya beragama non-muslim. Allah mengasihi semua umatnya meskipun non-muslim. Jadi hal itulah yang menjadi pengertian dari Islam rahmatan lil alamin dari dua kata, yaitu rahmat dan lil alamin yang berarti seluruh alam semesta. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta walaupun umatnya itu beragama non-muslim. Jadi Allah memberikan rezeki kepada umatnya dari dalam rahim sejak lahir sampai dewasa. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, Allah memberi rezeki kepada semua umatnya meskipun ia beragama non-muslim. Ia tidak memaksa umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, yang artinya Allah memberikan rahmat lil alaminnya kepada seluruh alam semesta. Namun ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya. Menurut Tabari, yang paling benar adalah rahmat, yaitu bagi orang beriman, maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanan ke dalam dirinya, lalu memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang dikerjakan Allah. Lalu di sini Islam rahmatan lil alamin adalah mempunyai konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antara manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan juga toleran. Nah, selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Nah, dengan sederhananya, maksud dari Islam rahmatan lil alamin ini sendiri, kita mengartikannya secara sederhana, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Begitu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, di sini dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Jadi, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pengertian tersebut, dari arti surat tersebut disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman,
dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi umatnya. Lalu sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Nah, di sini Al-Quran memerintah agar manusia untuk mencari, menemukan, dan mempelajari ilmu. Yang dimana dengan kita mempelajari ilmu, mempelajari perintah Al-Quran tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, Al-Quran memerintah agar manusia menggunakan akalnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Lalu yang kedua, Al-Quran memerintah manusia agar meneliti alam semesta. Di sini Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuatan dari Allah dan rahasia Allah yang terkandung di dalamnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Yunus ayat 107. Yang artinya, perintahkanlah apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memperingati bagi orang-orang yang tidak beriman. Lalu di sini berbaur membagi hubungan sains dan agama ke dalam 4 tipologi, yaitu ada konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Nah, dalam pandangan Islam ini, alam tidak dilihat dari sebagai bagian hanya memandang pada sistem ketuhanan, lalu kemanusiaan dan dunia saja, tetapi ilmu pengetahuan dan alam memiliki keterikatan dengan agama dan Tuhan. Nah, otoritas Al-Quran adalah suatu keaslian atau kebenaran di mana semua yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan benar adanya dari Tuhan. Nah, sini nih pada dasarnya antara ilmu pengetahuan dan, jadi kesimpulannya tuh pada dasarnya antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran sudah tidak perlu diragukan, karena pada dasarnya kedua hal tersebut sudah diintegrasikan dari awal mulanya setahu asalnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa kita diajak untuk mencari atau mendapatkan ilmu. Interpretasi ilmu pengetahuan dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal tersebut keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan, karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan bangsa. Lalu yang ketiga, menunjukkan pemikiran produk atau unjuk kerja yang merupakan perwujudan hasil integrasi keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni dan menunjukkan hasil dari integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni berupa pemikiran. Nah, jadi pengertian dari keilmuan ini adalah di mana penempatan Al-Quran di tengah kompleksitasi perkembangan keilmuan. Ini suatu penegasan yang penting bagi setiap Muslim. Sebab Al-Quran itu diyakini sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Lalu di sini Amin Abdullah menegaskan Islam tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya itulah yang disebut
teantroposentrisme. Begitu. Lalu perpaduan keduanya itu sekaligus merefleksikan semangat didiferensiasi dengan merujuk Kunto Wijoyo. Amin Abdullah menyatakan bahwa modernisme yang menekankan diferensiasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak sesuai. Lalu ada paradigma keilmuan baru, bidang paradigma keilmuan baru yang digagas oleh Amin Abdullah ini bersifat menyatu, bukan sekedar menggabungkan antara wahyu Tuhan, wahyu Tuhan dan temuan pemikiran manusia, yaitu ilmu-ilmu holistik, integralistik, serta penyatuan seperti ini tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan atau sekularisme atau mengecilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup sekitarnya. Nah, dengan demikian konsep integralisme dan reintegrasi epistemologi keilmuan ini sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antar sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang kaku dan radikal dalam banyak hal. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.